pembiayaan mobil baru sama mobil bekas. Jadi dibayarnya berdasarkan pencairan. Jadi kalau misalnya cairnya 1 miliar itu untuk saya itu sekitar 20 juta. Nah pertanyaannya gimana biar nasabahnya mau? Jadi sebulan kalau bisa mencairkan sampai 5 miliar dan omset saya bisa sampai 100 juta dalam 1 bulan Pak Haji. Colek alat kelamin mbaknya buat mencet notes nomornya. Kalau mbaknya telemarketing berarti kan pakai telepon. Nanti kan nomor HP-nya itu nasabahnya. Gitu Pak Haji. Iya. Tepuk tangan dong. Iya. Dan kerasa sih Pak Haji, 2 bulan yang lalu kan suami saya baru pertama ke sini. Abis dari sini, pulang dari sini langsung dapat panggilan kerja. Wow, tepuk tangan dong. Praktekin ilmu RDI apa suaminya? Bangun tengah malam, mandi dengan daun pandan, lalu sholat hajat dan tahajud. Ya, coba aja ya, praktekin terus. Nah, kemarin kan saya ngobrol sama Pak Roni. Pak, utang 6 miliar kok bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Saya tanya Pak Roni. Apa yang dilakukan sama Pak Roni, sama Bu Roni? Bu Roni tiap hari nawarin ML sama Pak Roni setiap hari. Betul ya Tan? Ya. Bener. Kan kemarin saya kirim. Coba dong bawa tamu-tamu ke sana. Buktiin bahwa hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah saya bawa rombongan tuh. Nah kebetulan saya minta tolong sama Tanti. Tolong bawa Pak. Bawa sama dia. Dan dia jawab sendiri sama istrinya. Setiap hari saya nawarin ML sama suaminya. Tapi bener tuh. Nah kita kan kadang, emang ML bisa ngelunasin utang? Kan yang lunasin utang Allah. Kita hanya cuman memuliakan suami. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Coba mbaknya muliain suami dengan ML tiap hari. Kalau dia nggak mau, rayu-rayu. Gimana tuh ngerayunya? Begitu. Iya. Baik, makasih Pak. Ya, tepuk tangan dong untuk ML setiap hari. Yo. Judulnya ML setiap hari. Ya. Ya bos. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang dari Parung. Pak Haji, Ya. saya kepingin ya 6 orang keluarga saya, kakak saya, sama ada ibu mertua umroh di Januari. Pak Haji. Gimana caranya Pak Haji? Apa yang mesti saya lakukan? Pertanyaan ulangi lagi bos. Saya kepengen memberangkatkan ya keluarga saya, abang saya, ada kakak saya, terus ada mertua saya dan saya sama istri juga. Uangnya udah ada belum? Uangnya belum ada. Ya udah di foto aja. Yang mau lo berangkatin suruh foto, lo jejer, lo foto, jegrek, lo gosok tiap hari. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Pasti berangkat umroh Februari 2025. Pasti berangkat umroh Februari 2025. Nanti berangkat bos. Ya. Suruh foto. Mama, kakak foto ya. Besok Februari berangkat. Buat apa fotonya? Saya mau gosok. Karena lo gak ada duitnya. Oke. Manjur. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ini kan ada penginapan tuh buat tamu-tamu. Kita bikin penginapan buat tamu-tamu. 100 kamar. Berarti 100 kamar butuh 100 tempat tidur. Gue cek tempat tidur buat tamu-tamu kan mereknya King Coil. Paling murah King Coil berapa ya? 30 juta paling murah. Ada yang 60 juta, ada yang 70 juta. Ya buat tamu-tamu 30 juta dah cukup. Nah kita pesen berapa bos? 100 King Coil. Duitnya berapa coba? 3 miliar. Tapi kan gue nggak goblok bos. Gue remes buat salaman sama Mas Abi yang membalisa. Pasti gue dibeliin King Coil. Pasti. Nah tadi malam datang tuh 1 tronton. Kalau bapak dan ibu lihat 1 tronton isinya 100 bed King Coil buat tamu-tamu nginep. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Abi yang membalisa. Yang cair 100 miliar.
seminggu yang lalu. Pak Haji, kemarin Bu Mai ngobrol apa sama Pak Haji? Oh itu Mbak, ada penginapan 100 pintu buat tamu-tamu RDI yang dari luar kota. Tempat tidurnya belum ada. Boleh gak kalau saya ngisi? Saya maunya king coil. Harganya berapa Haji? 30 juta. Oke, gue yang ngisi deh. Diisi tuh 100 tempat tidur king coil. Nah, gue aja bisa. Belum masa gak bisa? Praktekin bos. Oke. Saya tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Saya seorang ibu, udah 29 tahun. Suami saya nggak ada. Saya Kemana suaminya? lagi diambil yang kuasa kali. Udah meninggal. Mati apa Iya, hidup? mati. Alhamdulillah. Pokoknya Berarti ibu nganggur dong 29 tahun. enggak lah Pak Haji. Hah? Enggak. Orang suaminya mati 29 tahun nggak nganggur 29 tahun. Enggak. Gula. Enggak dong. Enggak ada, Pesan Pak deh, Haji. pesan. Saya Buat ngawinin kebo gue tuh. anak saya 3, Pak Haji. Apa? Anak 3. Anak 3. Suami Ya. berapa anak 3? 1 lah. 1. Terus begini, saya ini sebenarnya lagi galau sekali Pak. Saya mau Emang umurnya berapa ya sampai galau umurnya berapa? galaunya bukan galau apa-apa ya Pak. Hah? Pak Haji. Umurnya berapa? 72. 72. Ya. Wow, awet tua. Tepuk tangan dong. Wow. Awet tua aja ya, jangan awet muda ya. Awet tua. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi semua bidang itu kita sebagai ibu, jadi yang nguasain saya sendiri gitu. Saya Deketin mic-nya, nggak denger gue. Deketin mic-nya, deketin. Saya nguasain kehidupan ini sendiri gitu Pak Haji. Gue dipanggil Ustadz, seneng bener ya. Aduh, Biasanya begitu. kapan gue dipanggil Ustadz? Waduh. Maaf Gak Pak ada Haji. nama yang lain. Iya maaf, habis seringnya di pengajian gitu loh Pak Haji. Iya, lu manggil gue Ustadz, Alhamdulillah. gue seneng bener. Kemarin orang manggilnya nggak bener. Iya, mohon maaf sekali Pak Haji ya, ada kekurangan. Sebenarnya saya banyak motivasi yang kamu sampaikan pada Pak Haji, tapi singkat aja. Saya ada fokus sedikit di Pak Haji, ya banyak lah gitu. Saya punya rumah satu-satunya di Pak Haji. Kemarin udah kalau orang kontraknya biasanya 3 tahun, 2 tahun paling sedikit. Nah kemarin tuh rumah saya diusir sama lingkungan, masalah sampah. Mereka udah bayar saya tinggal di rumah, baru nempatin 6 bulan itu mundurkan diri, tapi orangnya baik, nggak masalah uang dikembaliin nggak. Saya dikasih tahu rumahnya ada kosong Bu, gitu aja. Jadi terpaksa saya bingung, masalahnya apa? Gitu kenapa Mbak? Coba kesini ke rumah dulu deh, saya ini pengusaha apa di baju anak kecil itu loh, pakaian online gitu Pak Haji, kirim ke luar negeri apa gitu katanya dia. Maksud ibu punya rumah dikontrakin apa ibu ngontrak? Dikontrakin. Ibu punya rumah Satu-satunya, iya. Dikontrakin terus yang kontraknya keluar. Iya tiba-tiba karena Tiba-tiba ninggalin rumah kontrakan ibu. iya. Pertanyaan ibu ke saya apa? Ya bagaimana sih lingkungan ini kok sampai saya ini seolah-olah diasingin apa dia perlunya apa kok sampai kontrakan dia mundurkan diri karena lingkungan itu tadi gitu Pak Haji. Jadi dia memang yang bawa sial itu apa memang ini kok lama dingin aja udah 6 bulan. Maksudnya itu rumah kosong nggak ada yang ngontrak? Iya. Apa gimana? Iya. Coba ini ibu cerita yang bener dulu. Ibu rumah. ngomongnya kayak orang blon, jadi gue blon gue. Rumah. Lo ngomongnya kayak orang blon, Ya, jadi maklum, gue Pak. nerimanya kayak orang blon. Ya, Jarang-jarang guru blon, Ya, baru ya. sekarang doang nih. Kalau lo ngomongnya kayak orang blon. Ya deh, udah. Saya tegar nih Pak Haji. Lo punya rumah dikontrakin, yang ngontrak kabur. Keluar. Keluar, Ya. emang udah habis kontrakannya? Belum. Apa belum? Belum. Belum, terus dia ninggalin kontrakan. Iya. Nah dia udah bayar kontrakan ke ibu Udah, belum? udah. Ya alhamdulillah. Iya. dong. Kenapa ngeluh blon? Iya. Gini loh Pak Ustadz. Kan berarti ada sisa kontrakan, ibu bisa kontrakin lagi ke orang lain. Iya, justru itu. Nah kenapa ngeluh? Nggak ngeluh Pak Ustadz. Saya pikir
Gue dipanggil Ustaz, bener gue. Aduh. Udah berapa tahun gue gak pernah dia manggil gue Ustaz. Ada. Pak Haji. Nah, aduh. gitu. Iya. Jadi saya ini kan tinggal di Anggano itu, saya istri bekas pegawai negeri gitu Pak Haji. Jadi dia selama pelayaran. Jadi saya ini selalu kunjung seminggu sekali di sana 3 hari, di sini 3 hari, perjalanan jauh. Kendaraan makin sulit gitu loh Pak Haji. Mohonnya sama Allah, saya udah minta juga mohon sama Allah, ya Allah dipercepat orang masuk lagi. Ada Bu, ibu foto kontrakan ibu foto jegrek. Ibu gosok tiap mau tidur 99, bangun tidur 99. Iya. Isi. Ya, iya. Gitu, jangan bilang kosong, jangan. Iya. Emang main wakung. Iya. Terus sekarang sikatnya aja ya Pak Haji lagi, saya Ustaz lagi. Apa namanya? Pak Haji. Apa yang itu? Pak Haji dulu. Udah apa yang itu? Oh iya, Bu, mau Saya niat mau privat Emang aja. lu punya uang 10 juta gak? Alhamdulillah. ada. Ya Alhamdulillah. udah, kapan mau privatnya? Senin ini karena yang nganter saya orang bodoh ngerti tahu mana ini yang mau nganter nih. Ya udah, enaknya kalau privat kita ketahuan. Kayak tadi ada yang privat, Pak Haji kenapa ya hajatnya lemot ya? Saya usaha bangkrut, dimodalin bangkrut. Nggak taunya di badannya ada hodamnya, ada jinnya, Iya. ada tai lalatnya. Nah akhirnya saya bilang coba dibersihin dulu. Alhamdulillah. Baru ngomong, alhamdulillah udah ada orderan. Tolong dong besok isi apartemen. Jadi ada pembangunan apartemen baru. Dia suruh ngisi semua AC-nya, dia yang ngisi semuanya. Berapa miliar coba? Padahal baru ngomong, baru privat. Iya. Belum sampai keluar dari ruangan. Iya. Itulah dasarnya kalau kita bisa privat. Iya. Tapi kan kadang ibu dan bapak mikir, sedekah 10 juta. Tapi hajatnya kaya raya tajir melintir. Kaya enggak, ya elah rugi bandar. Ini sekali lagi Pak Haji, Pak Ustadz melulu. Sebenarnya sih untuk pribadi saya ini sedang banget ini penuh nih masalah. Terasa anak lah, inilah. Cuman nggak bisa ngutari kemana-mana, cuma Allah aja. Tapi ya. Ya nanti pas privat aja Iya, ya. Kan besok privat kita ngomong bebas. Iya. Kayak tadi kita ngomong kan sampai 3 jam, 4 jam, boleh. Kalau privat mau ngomong berjam-jam boleh. Iya. Bisa. Terus terang nih, hari Senin baru libur Pak Ustadz. Boleh. Pak Haji. Boleh. Lo manggil ustadz mulu, yang ada gue ngaceng di tempat. Alhamdulillah. Ya udah. Emang gitu ini aja. sama ini apanya? Ini ponakan. Ini ponakan. Oh iya, boleh nanti. Anak Senin 3 ya. ada masing-masing jadinya. Boleh. Sekarang Nanti hari kita Friday privat kan. ya. Iya. Enak bisa ngobrol lama. Iya, Kayak tadi iya, nih. iya. Pak Haji, kenapa ya kok saya kawin cerai? Saya udah cerai 9 kali. Ini mau kawin yang ke-10. Ya iyalah, orang kalau ada tai lalatnya. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kekeker. Oh iya bener Pak Haji. Nah gampang. Iya. Ditaklukin dulu tai lalatnya. Supaya nanti pernikahan yang ke-10 nggak akan cerai lagi. Ya udah, Begitu. gitu aja. Kok Pak Haji tahu? Gitu aja Kan deh, Pak kekeker. Ustadz. Saya kalau Udah ya? sumeker juara 1. Nah, jadi- Sip, bapak-bapak pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Pokoknya harus privat, paksain privat. Tadi kan ada yang dari Lombok tuh, dipaksain sampai jual kalung apa jual gelang tuh dari Lombok. Wow, luar biasa. Yo, pemilik Assalamualaikum hotel di warahmatullahi Lombok. Saya Nyoto dari Tangerang, Pak Haji. Ya, Saya korban PHK. Pengen punya saldo 1 M. korban PHK. Iya. Pengen Punya modal 1 M. modal 1 M. Ya disesuaikan dulu dengan wajah kamu. Gampang lah bos. Bikin takjub Allah bisa gak? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak? Bisa, Pak Haji. Ya udah, nanti pasti 1 M tunai. Ya. Cuman yang 12 kayaknya agak berat itu. Yang 12 juz Nah, sampai 7 6 tuh bisa, Pak Haji. jadi pelan-pelan, Iya. pelan-pelan ya. Bisa ya? Iya. Ya. Tadi Terima kasih, temenin Pak sama ibu-ibu yatim dah biar semangat.
Ya, Makasih Pak Haji. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sela Kirana dari Tanjung Priok juga. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, saya mau bertanya. Jadi awal saya kenal RDAY itu tahun 2023. Waktu itu saya lihat di YouTube testimoninya Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ya, Ratu Pinjol. Ratu pinjol. Nah itu Pinjolnya dia 40. 60. Oh, 60. Suaminya 60, dianya 40. Lunas. Dia ditarget sama bank 460 miliar. Dia dapat 1 triliun. Terkabul. Meraktekin. Oh, Mbak Nadia. Mbak Nadia. Iya. Jadi mungkin Ratu pinjol. ceritanya tuh sama kayak saya. Ya. Jadi awal saya kenal pinjol itu di 2021. Awalnya saya ikut, maksudnya nyoba satu aplikasi, 2 aplikasi. Terus kan kita Kalau Mbak Nadia kan ratu pinjol. Iya. Kamu kenapa nggak jadi bidadari pinjol? kalau saya ada 20 aplikasi, Pak Haji. Apa? Ada punya 20 aplikasi. 20 aplikasi pinjol. Tepuk Iya. tangan dong. Sih. Wow. Jadi pinjol. Artis pinjol. Jadi pinjol legal sama ilegal. Pinjol legal dan ilegal. Iya. Wow. Jadi kan kenapa saya akhirnya masuk ke dunia itu, jadi memang saya waktu itu di-resign kan sih PHK karena zaman Covid, saya kerja di properti itu terakhir. Terus saya nganggur lama, ya udah akhirnya mau nggak mau kan kita namanya kebutuhan makan itu kan berjalan kan. Kebetulan papa saya dulu pelaut, terus papa saya udah nggak belayar. Jadi ya gimana caranya? Papanya pelaut. Iya. Bukan bajak laut. Bukan. Oh, iya. Kan ada lagunya. Ya. Terus ya udah, jadi akhirnya saya terjerat tuh 2022 sampai bulan Oktober. Jadi 20 pinjol. 20 pinjol. Jadi kayak Wow. nambah terus. Alhamdulillah. Paling gede sih Tepuk tangan dulu dong untuk adeknya Ratu Pinjol. jadi paling gede sih 12 juta. Terus yang selebihnya sih yang masih yang receh-receh gitu 1 juta, 2 juta. Nah, akhirnya dari situ saya mungkin kebanyakan mikir jadi sering masuk rumah sakit. Terus kayak asam lambung saya naik, terus sampai saat ini aja tuh saya ketergantungan obat vertigo Pak Haji. Jadi ya mungkin itu saya masih mikirin utang-utang saya ini harus lunas kan, yang namanya kita punya hutang yang harus dilunaskan. Jadi saya juga begitu juga pekerjaan. Setiap saya kerja, saya tuh selalu cepat dapat kerja, tapi nggak bisa bertahan lama gitu Pak Haji. Kayak ini saya baru masuk lagi nih di perusahaan kayak food and beverage, saya marketingnya. Cuman pas awal masuk sebenarnya bosnya sih baik, kayak support saya banget gitu kan. Bisa jadi ini jadi kayak franchise gitu Pak Haji. Kayaknya usaha ini ke depan bakal maju lah gitu. Terus kan komisinya juga kan banyak gitu kan. Tapi saya selalu ketemu kendala kok, adalah orang-orang toksik gitu kan. Terus apa mungkin pas saya masuk dia mungkin ngelihat saya kayak saingannya dia gitu, takut terlampaui gitu kan. Ya kayak Sekarang kemarin, pertanyaannya apa? eh, Lo cerita mulu, yang lain ngantuk. iya, iya. Gue tadinya ngaceng jadi nggak ngaceng. Iya, Sekarang pertanyaannya apa? kenapa ya saya selalu kalau kerja tuh nggak pernah lama gitu, selalu Kan lo belum kenal RDAY, entar kalau udah dipraktekin lama kerja betah. Ini aja Praktekin. pikirannya pengen kan besok harusnya saya masuk, tapi besok kayaknya saya baru balik ke Tanjung Priok, kayak besok saya izin lagi. Ya udah pokoknya saya pasrah sih kalau misalkan ditanya nggak masuk, kan namanya juga anak baru Pak Haji. Jadi ya supaya lama gitulah kerjanya. Colek dong alat kelamin kamu. Bos saya sayang sama saya. Bos saya royal sama saya. Bos saya jadiin saya anak emas. Nanti lo jadiin anak emas. Tapi saya disirikin sama teman-teman saya. Ya nggak apa-apa. Yang sirik sama gue pada almarhum. Yang sirik sama gue pada almarhum. Itu aja sih Pak Haji. Ya, Iya. oke. Ya, Lumayan makasih, Pak bantu Haji. program pemerintah ya. Iya. Buat pengurangan penduduk ya. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kemarin udah 4 kali. Terus saya mau nanya nih Pak Haji. Ya. Saya kan Namanya siapa? namanya Wagyo Pak dari Wagyo. Purgadung. Ya, Wagyo sama Wagyu nggak Wagyo. saudara. Wagyu. Teman Pak, teman.
itu yang daging wagyu. Ya. Dari Pulau Gadung, Cuman Pak. bedanya itu daging empuk nih pahit ya. Wagyu. Wagyu dari Yes, Pulau Gadung. pertanyaan apa wagyu? Saya kan ngurusin anak yatim dari umur 4 tahun sampai Ngurusin anak yatim dari usia 4 tahun. sampai 16 tahun. Sampai Berapa sekolah. anak yang diurusin? 1 doang, Pak. Satu. Anaknya siapa? Anak itu cucu, Pak. Oh cucu. Iya. Oh ini kakeknya. Ya. Kakek wagyu namanya. Jadi sekarang kan pulang kampung, nggak mau balik lagi, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa balik lagi ke Jakarta lagi, Pak? Anak yatim itu Iya, ikut bapaknya sekarang, Pak. gampang. Cari fotonya, digosok di kontolnya wagyu. Balik lagi gak ke Jakarta? Balik lagi gak ke Jakarta? Nanti dia balik lagi. Oh, gitu ya. Cara manggil gitu, digosok. Iya, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya, ya, ya. Ya udah, terima kasih, Pak ya. Sip, Haji. tepuk tangan Ya. dong untuk wagyu. Saudaranya wagyu. Daging empuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya namanya Sus Purwaningsih Namanya? dari Jakarta. namanya Nama Sus Purwaningsih. Sus Purwaningsih Purwaningsih dari Jakarta Pak Haji. dari Jakarta. Ya. Saya ini Pak Haji dagang Yang kaos dijual? kaki gitu. Tadinya maju Pak Haji. Yang dijual Nah, sekarang apa? ini merosot gitu Pak Haji. Yang jual apa? Yang dijual? Ibu Iya. jual apa? Kenapa? Jualan apa? Kaos kaki. Jualan kaos kaki Pak Haji. Kaos Jual? kaki, ya kaos kaki. Kaos kaki. Manset, gitu, kerudungan dalam itu, gitu. Tadinya menanjak Pak Haji, nggak punya utang, sekarang banyak utang Pak Haji merosot. Nggak apa-apa, itu namanya gimana? wanita kreatif. Iya. Perempuan kalau nggak punya utang. Merosot. Jadi kaget gitu Pak Haji, kok jadi banyak utang, kata saya gitu ya. Gitu. Tambahin lagi utangnya, tambahin. Iya. Tambahin, kita bantu program pemerintah. Kasihan Iya. kalau nggak ada yang ngutang. Kita harus ngutangin ya. Oh gitu ya Pak Haji ya. Iya, iya. Tepuk tangan dong. Minta ini Pak Haji supaya maju gitu loh Pak Haji. Maju doang kan? Ya maju. Maksudnya agak ini gitu loh. Ada apa namanya meningkat gitu loh Pak Haji. Gitu. Bagaimana caranya gitu loh Pak Haji. Tidak ada orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi, apalagi Iya. mandinya pakai pandan Itu saya lakukan, 9 Pak Haji. lembar dan Iya. tahajud dan baca Quran, Iya. usahanya terpuruk nggak ada. Iya. Coba Kalau- dulu. Kalau bangun jam 00 saya lakukan Pak Haji mandi, habis Senyumnya mandi mana? sholat ya. Saya lakukan Pak Haji. Senyum. Iya. Mana senyumnya? Udah Pak Haji. Hah? Udah itu udah saya lakukan semuanya. Terus apa BH dibalik, celana dalam dibalik sudah. Baca Qurannya mana? Baca Quran, mata saya kurang ini Pak Haji, apa kata? Ya udah baca komik, baca komik. Baca komik, baca kopingho ya. Mata kopingho, saya ya. katarak Pak Haji, jadi nggak bisa lancar gitu. Ya harus baca Terganggu. dong Quran, harus dibaca. Baca Quran harus Iya. wajib. Iya. Orang yang baca Quran di Iya. hari tuanya tidak akan kena penyakit pikun. Gitu ya Pak Haji ya. Oh, ibu kan udah mulai pikun. Satu lagi Pak Haji. Ya. Terus gini, apa obatnya apa ini Pak Haji kalau katarak Pak Haji? Mata katarak. Mata katarak obatnya Iya. apa? Dibunuh. Dia baca Quran nanti matanya nggak katarak. Iya. Baca Quran pelan-pelan, Tapi kalau pelan-pelan. dioperasi saya takut gitu loh. Hah? Kalau dioperasi takut gitu Pak Haji. Jangan dioperasi. Colek alat kelamin ibu taruh di mata. Colek Iya. alat kelamin Oh. ibu taruh di mata. Colek taruh di mata. Colek. Berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? 9 kali. 9 kali ya. Praktek ini dari sekarang saya tungguin. Iya. Malu Pak Haji. Iya. Iya gitu. Terima kasih ya Pak Haji. Ya. Sip, Assalamualaikum. tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya Asmawi dari Tambun, Bekasi. Yang 10 hari waktu itu saya udah kesini. Cuman kadang agak sering bingung gitu, Pak Haji. Sering Maksudnya begini, bingungnya bukan masalah bingung apa-apa. Jadi masih belum paham.
Jadi belum paham. ada beberapa yang belum paham yang saya amalkan gitu loh Pak Haji. Seperti ini Pak Haji. Kan kita bangun jam 00 tuh. Wajib bangunnya jam 00 wajib. Iya. Nah, Senyum 41 kali wajib. jadi Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Tahajud wajib. Baca Quran dari tahajud wajib. Kalau di RDAY, kalau di luaran sana kan tidak ada. Di mana-mana bos, orang tahajud tuh nggak mandi di mana-mana. Kalau di RDAY harus mandi. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Nah lumayan bos. Ini kan kebanyakan kita mandinya siang, makanya pada pikun. iya. Naruh BPKB lupa, nggak taunya ada di leasing. Jadi ini Pak Haji. Jadi saya berpikir begini Pak Haji. Ini gimana ya caranya? Ini kan bangun jam 00, Ya, mandi. ya. Senyumnya mana? Senyumnya Harus senyum. Iya. Bangun tidur sebelum kakinya turun di lantai wajib senyum. 41 kali wajib. Nah jadi gimana cara senyumnya kalau dihitung 41 kali Pak Ya Haji? lo telanjang bulat lari-lari di perapatan. Enggak, atau cara Pada menghitungnya. senyum. Mohon maaf Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Ataukah kita senyum, taruhlah hehehe, terus tutup lagi. Tutup lagi, terus kita mulai lagi senyum lagi. 41 kali senyum, sekali senyum 20 detik. Oh, Sekali senyum 20 detik. Iya, Pak Haji. Satu kali senyum 20 detik sebanyak 41 kali. oh begitu Pak Haji. Mandi juga wajib pakai pandan 9 lembar wajib. Iya. Nah, kemudian begini, ini kan mandi, habis mandi kan tahajud, Wis tahajud baca Quran. baca Quran. Nah, ini kan punya waktu agak cukup panjang nih ya. Sampai matahari terbit. Enggak untuk baca Qurannya nih. Jadi setelah mandi terus, Baca Quran. tahajud, Baca Quran. terus baca Quran. Nah, di antara mandi dan tahajud untuk persiapan nih agak cukup memakan waktu Haji. Berapa lama? Taruhlah 1 jam gitu ya. Wah kelamaan bos. Kelamaan 1 jam bos. Enggak, kemarin direbus dulu pandannya. Jangan direbus kelamaan. Kata istri Mentah saya mentah direbus mentah dulu. mentah. Kalau direbus tadi jadi Lama. bubur kacang hijau. Itu yang jadi lama Pak Haji. Jangan direbus. Kelamaan kita gerak cepat nih bos. Oh, iya. Kita yang mau dikejar baca Qurannya, Iya, bukan mandinya. Mandi kan cuma buat batalin doang. Oh iya, siap Pak Haji. Iya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Lo lihat orang Yahudi. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jenius-jenius, mandinya jam 00. Kita mandinya jam 5, jam 6, makanya kita terkenal blow on. Jago minjem, Iya, Pak Haji. tapi nggak jago ngembaliin. Gitu Pak Haji. Kebanyakan. Dia kalau Pak Haji, suruh ya. minjem mah jago, Iya, Pak Haji. orang Iya, Indonesia. Benar, Minjem, Pak Haji, pinjol, wah jagonya. Tapi suruh ngembaliinnya blow on. Iya Pak. Karena mandinya jam 6, jam 5, jam 7. Harus bangun jam 00 mandi. Terus apa lagi bos? Itu aja sih Pak Haji. Cuma pertanyaannya cuma itu aja. Jangan direbus kelamaan. Oh iya. Itu yang jadi lama kali Pak Haji. Jangan ya. Iya. Jangan. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan Makasih, dong Pak Haji. untuk Pak Blow On. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Indri dari Lampung. Ya. Saya sudah 2 kali ke sini Ya. dan saya mau tanya, saya kan sudah mengerjakan apa yang diperintahkan dari RDAE, tapi anak saya kok masih belum nurut juga ya Pak ya, padahal sudah saya lakukan digosok di mukanya gitu loh Pak. Lo Tapi berharap bos, ilmu RDA itu nggak akan manjur kalau kita melakukan 7 kesalahan. 1, egois. 2, takut. 3, khawatir. 4, berharap. Mikir, komen, ngeluh. Nah ini ada di lo semua.
Makanya lo, kok gue praktek ilmu RDI nggak terkabul ya? Itu salah satu tadi berharap, nggak boleh dong. Suwuk aja. Anak gue juga suwuk bos. Anak gue kan marah. Papa, kok aku disuwuk-suwuk? Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Saya bilang begitu sama anak gue, yang dokter nih. Kata anak gue, dulu kalau nggak nurut, dukun bertindak, Papa. Iya. Kalau sekarang Pak, kontol bertindak. Dokter. Mereka anak gue dokter. Terkenal di rumah sakit, dokter selakangan. Ya, jadi gak usah berharap ya Pak ya, cuma disuguhin aja Gak usah Pak. suwuk aja, ngapain lu berharap? Kayak gue nggak berharap tuh dari Mbak Lisa sama Mas Abi dapat apa tuh? Spring bed tadi, king coil 100 set, nggak berharap, tapi pasti. Gue nggak berharap dari Mas Abi sama Mbak Lisa dikasih Hammer. Mau tahu Hammer sekarang harganya 5 miliar? Nggak berharap, tapi pasti kok dapet. Lalu banyak kerjain aja, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau mbaknya mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Ya Pak. Ya oke Pak. Satu lagi Pak, saya mau cerita. Tadi saya habis dari kandangnya si Bolong Pak. Terus saya mau pegang si Bolong kan nggak bisa tuh karena jauh. Terus saya ngomong sama si Bolong, sini dong Bolong, deket, saya mau cium kamu gitu loh. Ternyata pas saya jalan malah saya ngelus ke kuda yang lain, malah saya digigit sama kuda Pak, sakit banget ini, masih sakit gitu loh Pak. Itu boleh nggak Pak kalau saya minta centongnya Pak buat mukul-mukulin punggung saya ini? Nanti kan dikasih centong, semua dikasih. Oke Pak, Centong terima dikasih. kasih. Tadi kasih. Ya makasih ya Pak. Yang digigit dada apa tete? Ini Pak punggung saya Oh, punggung. sampai memar Oh, iya, biru iya. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Agus dari Cempaka Putih Pak Haji. Agus. Yang minggu kemarin saya testimoni itu Pak Haji. Ya, Agus dari Cempaka Putih. Ya. Ini saya, Agus. iya. Saya Pertanyaan mau, apa Gus? Saya mau testimoni bisa Pak Haji. Boleh. Saya kan habis pulang dari RDAY minggu kemarin hari Senin pagi lah habis sholat subuh ya. Nah, saya sampai rumah itu kok saya pengen lagi ke sini gitu loh, pengen lagi ke sini. Akhirnya saya jalanin mandi jam 00 itu sama sholat tahajud. Nah, setelah itu hari Selasanya istri saya itu ngomong ke saya, anak saya yang SMA butuh laptop buat ujian buat ulangan tanggal 15. Nah terus anak saya yang kelas 6 SD itu kan di swasta, belum saya bayar sama sekali uang buku, uang sekolah, uang apa, belum, totalnya 4.800.000. Nah setelah itu saya yakinin saya hari Sabtu atau Minggu ini harus bisa ke RDAY lagi. Nah saya harus bisa dapat uang 10 juta. Nah kalau saya memang diizinin sama Allah dapat uang 10 juta, saya pasti sedekah sama anak yatim di sini. Nah, begitu saya tunggu sampai Kamis kok belum dapat uang saya. Nah, saya hari Jumatnya mulai pagi saya kerjain kakak saya. Saya rencana mau ke kakak saya mau minta uang 10 juta. Nah, mulai pagi sampai sore jam 3 itu saya baca alhamdulillah sama saya itu saya bacain ke bila ketemu kakak saya pasti saya dikasih uang 10 juta. Nah, 10 juta. Ternyata saya jam 5 habis maghrib lah ke rumah kakak saya ngomong tanpa komentar, kakak saya bukan ngasih 10 juta lagi tapi 15 juta Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Nah, terus, jadi kamu meraktekin RDAY gimana coba? Coba gimana meraktekin? ya Ibu-ibu coba perhatiin Bu. saya pasti ketemu kakak saya, namanya kakak saya sebutin pasti cair, pasti dikasih uang, pasti dikasih uang gitu. Iya. Ya, juga. Jadi kan ucapan adalah doa. Jadi ibu apa hajatnya kan saya nggak tahu. Punya Pajero Sport Dakar tahun 2025, colek pasti. Punya Hammer pasti. Punya rumah 1000 meter pasti. Punya rumah yang ada kolam renangnya pasti. Kayak gitu. Ini kan kadang enggak. Ih jorok.
Praktek dulu, bukan joroknya ini. Nah terus saya kan juga kos saya di Jakarta kan kos Pak Haji. Ya. Nah yang punya rumah itu juga sama, telat 1 hari apa 2 hari itu kunci gembok itu udah diganti. Begitu saya keluar itu udah ganti gembok kuncinya. Oke. Jadi saya nggak bisa masuk kalau telat. Nah begitu ini saya bacain yang punya rumah sama Gimana namanya. bacain yang punya rumah? Ya Ini itu kebetulan tadi. yang punya rumah lagi nonton tuh. Gak Bor. Ayo. Ya gimana? sama yang saya bacain pakai alat kelamin saya. Gimana? Ya pasti Pak Hari nurut manut sama saya, pasti Pak Hari tidak ngusir saya. Nah, pasti kalau saya telat nggak akan diusir, nggak akan kunci gembok nggak diganti. Nah, habis saya bacain itu nggak lama, saya memang kan masuk tanggal 27. Nah, saya bayar itu pertama tanggal 12, telat udah. Ya diem aja orangnya, nggak ngusir, nggak apa. Terus bulan kedua lagi saya telat lagi sampai tanggal 20. Ya diem lagi juga gitu loh. Tapi juga celana dalam saya yang pakai 9 hari itu, nah saya Nggak ganti? Saya nggak ganti toh. 9 hari nggak Ya, ganti? saya tulis namanya Pak Hari di kertas. Terus saya bungkus celana dalam saya itu. Yang 9 hari? Iya. Terus saya masukin ke toples sampai sekarang saya masukin ke toples, saya simpen Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong, kasih semangat. Ya itu Wah, akhirnya luar biasa. sampai sekarang orang yang punya rumah ya saya bayar tanggal berapapun ya manut Pak Haji. Manut aja ya. Iya. Bos, berarti cara dalam lo manjur, Bos. Boleh gak nih ibu-ibu pinjem, Bos? Iya, ya gitu aja Pak Haji. Sip, tepuk Ya, tangan terima dong. kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Wow, luar biasa. Mungkin yang baru nonton YouTube mungkin ngelihatnya aneh kali ya. Tapi setelah dipelajari enak juga ya buat obat yang ngantuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pertanyaan saya, Nama saya Sariah dari Pulau Gadung, ini istrinya Pak Wagio. Oh, Wagio. Kenapa nggak kamu ganti namanya Wagyu? Ini Wagio. Pak Haji, pertanyaan saya kesini udah 4 kali ini. Ya. Pertama, saya kan jualan nasi rames, nasi uduk. Setelah saya Lalap jengkolnya bikin nggak? bikin setiap hari. Kalau saya beli jengkol nasi 11 uduk, kilo. lalap jengkol. Sambil duduk pegang. Pak Haji, Ya. setelah saya menjalankan ilmunya Pak Haji, terus dagangan saya laris, jengkolnya benar-benar laris tuh. Jadi ibu meraktekin ilmu RDAI apa? Coba ulangi dulu. Coba ibu meraktekin ilmu RDAI apa? Dagang nasi uduk, lalap jengkolnya laris. Wow. Saya praktekin mandi malam pakai daun pandan 9 lembar. Terus saya menjalankan sholat tobat yang telanjang bulat. Terus saya sholat tahajud. Jadi ibu telanjang bulatnya di mana? Di rumah. Ya maksudnya di mana? Di dapur, dari kamar mandi apa di sampai ke ruang teres, tamu. apa di loteng? Dari kamar mandi sampai ke ruang tamu, Pak Haji. Telanjang bulat. Iya. Iya. Terus sekarang nih mau buka cabang, Pak Haji. Buka cabang apa? Buka cabang nasi ramesnya sama nasi uduk lalap jengkol. Mau buka di mana? Mau buka di WKP Apartemen Kelapa Gading. Oh iya, coba disebutin. Bapak dan Ibu yang tinggalnya di ini, saya buka nasi uduk lalap jengkol di mana? Coba sebutnya, kan banyak pada makan. Bapak Ibu yang saya tinggalnya di Pulau Gadung, jualannya di Kelapa Gading di WKP, Apartemen WKP. Singkatan dari apa tuh? PGP singkatan dari apa? Apartemen WKP. Apartemen WKP Kelapa Gading. Oh ya. Terus di mana ibu dagangnya? Di loteng atau di mana? Dagangnya pakai mobil, Pak Haji. Oh, pakai mobil. Iya. Mobilnya apa warnanya? Plat nomornya berapa?
Lupa ya, mobilnya rental nomornya apa-apa? lupa. Kalau mobilnya ada di bawah itu, ya Oh. mau buat jualan. Oh iya. Mobilnya apa? Mobilnya Avanza, Mereknya apa? warnanya silver. Warna silver. Mereknya? Avanza yang Venus itu, kayak sedan. Ya udah. Jadi Ibu nanti dagangnya di parkiran. Ini baru mau mulai Pak Haji, Oh, kapan mau mulai? Ya bagaimana caranya supaya laris manis, supaya untung bersih sehari 20 juta Pak Haji. Oh ya udah, Ibu nanti cawik-cawik air cebokannya di dekat parkiran mobil itu yang Ibu dagang. Nanti kan ram yang makan. Pada saat Ibu masak, Ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Bahan bakunya dilangkahin. Berasnya, bawang gorengnya, terigunya, santannya, kelapanya, cabenya dilangkahin 9 kali. Ibu nggak boleh pakai celana dalam waktu ngelangkahin. Nanti rasanya, waduh, jos. Ya. Oke? Makasih Pak Haji. Sip, yuk tepuk tangan dong, nasi uduk lalap jengkol. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Tato dari Bandung. Ini mau tanya, sakit asam urat itu Pak Haji apa ya? Sakit asam urat, jangan minum obat. Kalau minum obat, ada obat asam urat yang kalau kita minum nanti kena ke ginjal. Nanti kalau kena ke ginjal, nanti kalau cuci darah gimana? Seumur hidup. Betul. Hampir semua obat itu kalau diminum nyeri sakitnya hilang, tapi nanti kena ke ginjal. Makanya kan sekarang lagi tren cuci darah. Harusnya kan cuci baju. Nah, jangan mandi jam 00. Makanya orang yang mandinya jam 00 tidak akan kena penyakit asam urat, saraf kejepit, diabetes, nggak mungkin. Lalu praktekin aja mandi jam 00. Oke, siap. Soalnya kan sekarang makanan, aduh bos, minuman botol, minuman saset, itu kan bahaya. Mau dilarang gimana? Orang ada di depan kita, terutama anak-anak kita tuh jajan, ya sosis, ya bakso, ya betul. Makanan siap saji, ya kan? Iya. Nah, mandi jam 00. Oke, siap. Nanti sembuh. Terus, ya. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Ini kan saya dapat kerjaan nih. Ngelamar kerja? Bukan. Dapat proyek kerjaan. Dapat proyek. Iya. Kerjain apa? Pengadaan baju itu seragam dari Komcat itu, Angkatan Darat. Cuman salah satunya saya minta bantu teman untuk dimodali. Nah, maksud saya gini, pertanyaan saya, teman itu supaya ngasih modal gitu. Oh, fotonya. Bapak cari fotonya teman, ini berlaku semua. Betul. Fotonya digosok, tulis belakang fotonya, modalin saya 10 miliar. Nanti fotonya digosok, ini berlaku semua. Di foto di alat kami kita, modalin gue ya, modalin gue ya, modalin gue. 99 kali mau tidur, 99 kali mau tidur. Setelah digosok, ajak ngomong dah, bangsa 1 menit. Modalin gue ya. Oh iya. Modalin gue ya, hari ini ya. Nanti dimodalin. Oke. Tapi ngomongnya di tempat tidur, jangan di jalanan.